Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi terkait pemahaman yang saya dapat di pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, insya Allah cucuran rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umat pengikutnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berada di depan bukan berarti saya merasa lebih, tetapi saya akan berbagi tentang pengalaman saya dalam mempelajari modul budaya positif yang ada di pendidikan guru penggerak. Nah, mungkin bagi teman-teman budaya positif itu bukanlah suatu hal yang asing, karena ini memang sudah ada di sekolah kita, dan hari ini saya akan berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif itu sendiri. Pernyataan yang ada di slide, apakah Ibu dan Bapak guru hebat setuju dengan pernyataan ini bahwa yang pertama, pemberian hukuman itu dapat membuat siswa menjadi disiplin? Ya. Apakah Bapak Ibu bisa memberikan komentar terkait apakah hukuman ini bisa membuat siswa untuk disiplin? Saya persilahkan kalau ada yang bisa membuat pernyataan. Oke. Kalau saya berpendapat dalam pemberian hukuman ini dalam kategori yang sedang atau yang ini sebuah selengkanya membuat, sebenarnya kalau dalam pemberian hukuman terhadap siswa itu untuk membuat mereka supaya terjadilah efek jerah terhadap pelanggaran yang mereka buat, supaya bukan berarti membuat hukuman yang sebagaimana, maksudnya seberat-beratnya atau apa, tapi kadangkala hukuman yang mungkin sesuai dengan perbuatan siswa itulah. Ya, terima kasih Pak Guru. Beri siswa untuk disiplin, kalau Pak Guru Oni bilang tergantung dari ringan beratnya hukuman. Ada yang memiliki pendapat lain? Ya, Pak Lahar Maji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik, pemberian hukuman itu dapat membuat siswa menjadi disiplin atau tidak. Jadi kalau menurut saya untuk menghukum siswa itu tidak membuat siswa menjadi disiplin, karena ini hanya bersumber dari satu arah, yaitu dari si pemberi hukuman itu sendiri. Sehingga apa yang dirasakan oleh siswa itu ketika diberikan hukuman maka dia akan mencari pembelaan. Dan ketika misalnya dipaksa harus mengikuti jenis hukuman yang diberikan oleh siswa tersebut, maka dia akan melakukan apa yang diperintah, tetapi tidak akan membuat dia disiplin, malah dia akan berbuat kembali terhadap hal-hal negatif yang dia lakukan, karena tidak ada motivasi dalam dirinya untuk membuat siswa itu disiplin, hanya untuk menjalankan hukuman saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Lahar Maji. Jadi tadi ada dua pendapat yang luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau untuk Pak Odi bahwa dengan hukuman bisa mendisiplinkan, tetapi Pak La berpikiran kebalikan bahwa disiplin dengan hukuman itu hanya sementara, mereka akan tetap kembali ke posisi awal. Nah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini sebentar di materi lanjutan, maka kita akan bisa memahami apakah pemberian hukuman ini kemudian bisa mendisiplinkan siswa atau tidak. Nah berikut kita akan memulai dengan perubahan paradigma belajar, bahwa pembelajaran
berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kemudian bagaimana pembelajaran yang dilakukan ini bisa memenuhi kebutuhan siswa. Nah, di sini kita bisa menggunakan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang seperti apa itu? Yang seperti ada di slide, bahwa yang pertama stimulus respon, kita berpikir bahwa kita memiliki kebutuhan yang sama, tetapi berdasarkan teori kontrol kita ternyata memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, di berikut semua orang melihat yang sama, itu akan kebalikannya, bahwa setiap orang itu memiliki penglihatan yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan di sini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara di teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Berikut orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol itu dikatakan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, dan ternyata menurut teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, harusnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dalam teori stimulus respon mengatakan bahwa model berpikirnya itu adalah menang atau kalah, tetapi dalam teori kontrol mereka akan berpikir menang-menang saja. Nah, ini yang akan kita selidiki sebentar. Kita masuk yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri. Nah, ini adalah skema yang kita akan lewati tahap per tahap sebentar. Disiplin positif menurut William Glasser, di situ ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Pengertian disiplin positif itu sendiri, ya, ini saya tampilkan berasal kata disiplina, yang artinya itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan tugas kita sebagai pendidik itu bagaimana menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Artinya, betul yang dikatakan Pala, ketika kita memberikan hukuman, maka ini tidak akan bertahan lama. Tujuan kita memunculkan budaya positif yaitu memunculkan motivasi dari dalam diri untuk siswa berpegang terhadap nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Nah, untuk nilai kebajikan itu sendiri itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berikut dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, maka kita berharap motivasi intrinsiknya siswa itu akan muncul sehingga mereka bisa mendapatkan tujuan yang mulia. Ini berdasarkan kutipan dari Diana Goshen, ditulis pada tahun 1998. Dan nilai-nilai kebajikan itu sendiri pada di sekolah itu sebenarnya Bapak Ibu guru sudah tahu, seperti yang kita tahu dalam profil pelajar Pancasila ada berapa dimensinya ya Bapak Ibu? Iya, ada 6. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan muncul kepada peserta didik. Di sini ada PYP, yaitu Ibu Primary Years Program. Kemudian ada keterampilan hidup di sini, merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan. Kita menginginkan siswa yang berakhlak mulia,
yang religius, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan inovatif. Ini harapan-harapan kita. Berikut kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi dan restitusi. Bisakah Bapak Ibu menyebutkan apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada yang bisa menyebutkan apa itu hukuman, kemudian apa itu konsekuensi? Ya, Pak Oni, silahkan. Terima kasih yang kedua kalinya. Kalau menurut saya, hukuman dan konsekuensinya itu ada dua hal yang mungkin ada keterkaitannya. Misalnya begini, siswa melakukan pelanggaran. Mungkin ada salah satu guru atau guru memberikan hukuman. Dalam masalah hukuman, tentu ketika siswa itu membuat pelanggaran, tentu konsekuensinya diberi sanksi atau mungkin lain lagi misalnya diberi motivasi. Pasti kalau sama saya memberikan hukuman itu dibarengi dengan motivasi supaya tidak mengulangi pelanggaran yang dia lakukan. Jadi konsekuensinya kalau kau misalnya seperti ini, tidak bisa nak begitu. Konsekuensinya kalau kau mau lakukan pelanggaran pasti konsekuensinya ada ini imbas atau dari perbuatan yang Anda lakukan, sanksi yang Anda lakukan maksudnya. Tapi pasti itu hukuman, kalau diberi hukuman dengan konsekuensi ada keterkaitan. Anda membuat pelanggaran pasti konsekuensinya ini. Seperti kita misalnya kita melanggar misalnya aturan tata lalu lintas, pasti konsekuensinya ini karena ada pelanggaran di situ. Ya, terima kasih banyak Pak Oni. Berikan tepuk tangan untuk senior kita. Terima kasih. Ada yang punya pembanding lain apa itu hukuman dan konsekuensi? Ya, silakan Ibu Indri. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya secara simpel ya, kalau konsekuensi itu kayak kita diberi tanggung jawab atas sesuatu hal yang kita lakukan, entah dia konsekuensinya bersifat positif ataupun negatif. Nah, kalau hukuman ini dia kayak tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh diri kita. Iya. Terima kasih banyak Ibu Indri ya, jawaban yang luar biasa dari rekan-rekan kita. Iya betul, kalau untuk hukuman itu secara tiba-tiba tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sementara konsekuensi dipastikan siswa sudah tahu apa yang akan terjadi jika dia melanggar. Ya, makanya di sini kalau untuk hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Misalkan kita mendapati siswa tidak memakai sepatu hitam, tiba-tiba silakan tinggalkan sepatu Anda. Nah, itu termasuk hukuman. Tetapi kalau konsekuensi sudah ada peraturan yang ada di sekolah, ya, terkait penerapan harus memakai seragam, kemudian dia melanggar, maka dia tahu konsekuensi yang akan didapatkan. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi inti di sini kita akan menginginkan yang ketiga, yaitu restitusi. Kalau hukuman dia bersifat negatif, ya. Kenapa? Karena memang dari satu arah kita tidak mempertimbangkan bagaimana siswa punya keadaan. Kalau konsekuensi berarti memang sudah ada aturan sebelumnya yang diketahui oleh kedua belah pihak. Itu bersifat netral, dan yang kita ingin bangun ke siswa itu adalah budaya positifnya, yaitu melalui restitusi. Nanti di akhir itu ada yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, berikut Bapak Ibu, setelah menyimak apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kita bisa melihat kasus yang ada di depan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, kita meminta
Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Berikut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman lagi. Berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman lagi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi yang keempat konsekuensi, yang 1 sampai 3 hukuman. Saya simpan dulu jawabannya. Berikut yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau menurut saya hukuman. Oke, kita lihat jawaban dari Bapak Ibu ya. Ternyata lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk konsekuensi karena mungkin sudah ada kesepakatan terlambat 10 menit. Ya, berarti mungkin ada peraturan yang mengatakan bahwa harus di bawah 10 menit. Ada kata kunci di situ Bapak Ibu. Berarti sudah ada tata tertib. Iya, sudah ada peraturan yang sudah dibuat untuk tidak terlambat melebihi 5 menit mungkin. Sehingga ketika anak datang di 10 menit pertama, otomatis dia akan mengetahui hukuman apa yang dia akan dapat, sanksi apa yang dia akan dapat. Tapi kalau ada alasan-alasan tertentu, misalnya karena hujan, karena ini walaupun sudah terlambat 10 menit. Iya, itu kan harus dikonfirmasi sebelumnya karena sudah ada peraturan kelas yang mereka sepakati. Itu bisa dipertimbangkan. Nanti sebentar kita akan menyusun yang namanya keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, di sini ada identitas gagal, kemudian identitas sukses. Dari hukuman, semua yang kita lakukan kepada siswa itu akhirnya akan menuju pada satu buah kegagalan. Kita tidak akan berhasil ketika kita menerapkan hukuman. Nah, untuk disiplin terkait konsekuensi dan restitusi, ini bisa saja berhasil. Ya, dia akan menuju kepada identitas sukses. Kenapa dikatakan identitas sukses? Karena siswa sudah mengetahui, meskipun dalam konsekuensi itu siswa yang dirugikan. Kalau dia terlambat berarti tidak bisa masuk kelas. Kalau tidak memakai sepatu hitam tidak bisa masuk di sekolah. Itu merupakan konsekuensi. Yang kita akan capai di sini bagaimana kemudian kita memunculkan motivasi intrinsik siswa yang bertanggung jawab melalui restitusi. Nah, ini tadi yang saya katakan, ketika kita memberikan hukuman maka akan bersifat negatif. Untuk konsekuensi sifatnya adalah netral, sementara yang positif itu adalah melalui restitusi. Oke, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, dalam melaksanakan pembelajaran ada beberapa hal yang perlu kita sadari, bahwa ternyata semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, menurut pembelajaran yang saya dapat, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu sifatnya fisiologis. Kenapa dikatakan fisiologis? Karena ini terkait rasa lapar, terkait ingin pakaian yang bagus, rumah yang bagus. Dia lebih menyangkut ke fisiologis. Berikut di sini ada kebutuhan untuk diterima, merupakan salah satu kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan untuk diterima dalam hal ini artinya siswa itu ingin disayangi. Ya, kita tidak bisa memperlakukan siswa itu sebagai orang lain, tetapi kita juga sebagai pendidik harus memiliki sifat sebagai psikiater. Apa yang dibutuhkan
saya. Kita harus memenuhi kebutuhan kasih sayang kepada siswa. Berikut kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini juga merupakan kebutuhan psikologis. Setiap manusia itu menginginkan penghargaan, ingin diakui bahwa dia mampu. Jadi ini kita bisa melihat dari karakter yang ada pada peserta didik. Kemudian ada lagi kebutuhan untuk bebas. Kebanyakan dari kita ketika mengajar sering kita menjumpai siswa yang acuh-acuh, kemudian dia suka tidur di kelas, tidak mengerjakan tugas, karena kemungkinan mereka suka bebas, mereka tidak suka belajar di ruangan, mereka suka belajar di luar misalkan. Mereka suka bebas, tidak mau dikurung di dalam kelas. Berikut yaitu kebutuhan merasa senang. Ini juga merupakan kebutuhan psikologis. Jadi sebagai guru tugas kita bukan cuma mengajar, kemudian kita memahami kebutuhan apa yang diinginkan oleh siswa kita. Sama dengan kita, mereka juga memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi ya Bapak Ibu. Nah, selain kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini, kita bisa melihat ini ada kasus ya. Ini saja kasus Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa pelajar malah tidur-tiduran ya. Tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Kemudian dia maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan tulis, Fajar hanya diam sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Guru pun berkata ya, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Nah, ini kasus ini yang sering terjadi di kelas kita. Siswa acuh tak acuh, bagaimana coba Ibu? Nah, dari contoh kasus ini, jika Anda di posisi Ibu Dani, apa yang Anda akan lakukan kira-kira? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh si Fajar sehingga dia tidur di kelas, kemudian acuh tak acuh, dan dia tidak mau mengerjakan tugasnya? Menurut Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar itu, apa yang Fajar inginkan? Begini, dari 5 kebutuhan dasar tadi, psikologis, ya. Kalau menurut saya begini, karena tujuan akhirnya pasti restitusi. Sebenarnya walaupun siswa membuat pelanggaran, alangkah baiknya lebih baik kasih pujian saja. Walaupun dia misalnya tidur-tiduran, dipuji saja dia, bagus, kau tidur seharian. Ya. Iya. Ya, dipuji dan dibangun tidur terus. Iya, tidur terus. Daripada dibawa ke depan dia tidak apa-apa. Menurut apalagi bahasa Inggris, no what tidak apa-apa. Iya, no what. Jadi bahasa Inggris ini merupakan pelajaran yang sulit. Ya, jadi tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam bahasa Inggrisnya. Poni bilang, oh tidur saja Fajar, kasih lanjut. Ada yang punya tindakan lain? Ini kasus saya tidak pernah terjadi saya mengajar. Iya. Saya tidak bangunkan dia. Daripada mengganggu temannya yang kami pelajar, dia tidur saja. Dia tidur. Iya, ini tipe Oni punya ini mungkin tidurnya nyak. Saya bilang kasus yang di sini tidur-tiduran tanpa kayak malas-malasan. Ada yang bisa memberikan ini tanggapan lain? Ya, Ibu Mani. Dulu mungkin dari sisi Bu Yuli. Terima kasih Bu Mida. Jadi di sini kalau ditanya jika Anda di posisi budanya apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Anda sama Pak Oni, mungkin yang saya lakukan adalah saya tidak akan menegur si Fajar terlebih dahulu. Nah, setelah keluar dari
Iya, tepuk tangan untuk Ibu Mama. Ibunya bijak sekali. Kemudian ada dari Bu Yuli. Terima kasih atas kesempatan. Menurut saya, kalau saya posisinya sebagai guru bahasa Inggris, apa yang akan saya lakukan? Kurang lebih sama dengan jawaban Pak Oni dan Ibu Mani. Saya biarkan dulu. Nanti setelah pembelajaran saya panggil anaknya, saya komunikasi dengan anaknya. Kemudian menurut saya kira-kira apa alasan kita melakukan hal itu? Kembali lagi ke 5 kebutuhan tadi. Secara fisiologi, dia mungkin tidak berpikir untuk apa dia mempelajari bahasa Inggris. Kalau toh akhirnya setelah dia belajar di SMA, dia hanya akan jadi petani atau nelayan. Jadi kebutuhan apa yang kira-kira menurut Ibu? Kebutuhan yang Kebebasan. Kebutuhan secara fisik yang dia butuhkan dia tidak dapatkan dari pembelajaran bahasa Inggris itu. Makanya kenapa dia tidur-tiduran. Itu keinginannya untuk keinginan jangka panjangnya itu dia pikir saat itu tidak akan terpenuhi. Kemudian yang berikut secara psikologi, dia mungkin di pembelajaran bahasa Inggris yang saat dia saat KBM itu dia untuk pelajaran bahasa Inggris itu sendiri dia tidak memiliki dasar kosakata yang bagus. Jadi pada saat gurunya berbicara tentang pronunciation dan lain-lain, dia tidak paham sama sekali. Jadi makanya dia ngantuk. Seperti itu menurut saya. Iya, jadi tidak, kita sebagai guru belum bisa memenuhi kebutuhan si anak. Nah dari sini makanya kita belajar Bapak Ibu, bagaimana kita memahami bahwa ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar itu. Nah Ibu Marni bilang tadi si Fajar ini mungkin suka bebas, dia tidak suka belajar bahasa Inggris. Ya suka matematika. Nah langkah yang ditempuh oleh Bapak Ibu tadi mungkin sudah tepat, ya, karena kita membiarkan dulu. Tidak mungkin kita menegur dia di dalam kelas karena itu akan berdampak negatif kepada siswa itu sendiri. Dia akan merasa malu, kemudian dia merasa tersakiti, dampaknya akan berkepanjangan. Nah setelah itu kita akan panggil. Kalau saya pribadi melihat kebutuhan yang dicari Fajar ini bisa saja kebutuhan ingin bebas, kemudian ingin diakui. Ketika guru meminta siswa ke depan, meskipun jawaban salah, kita memberikan penghargaan. Itu yang diberikan Pak Oni tadi. Iya bagus sekali, meskipun jawabannya salah, tetapi sebenarnya penghargaan yang diberikan ini tidak akan bertahan lama. Jangan sampai ketika gurunya berbeda, maka dia tidak bersemangat lagi. Nah, ini menurut saya ya, bahwa pada kasus Fajar sebaiknya mencari tahu dulu alasan Fajar melakukan tindakan tersebut. Caranya tadi dengan memanggil dan mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Fajar. Dari situasi di atas disimpulkan bahwa Fajar ingin bebas, dia tidak ingin belajar bahasa Inggris. Karena Fajar belum menguasai bahasa Inggris dan dia juga ingin diakui. Maaf Bapak Ibu ada gangguan sedikit. Ya jadi kalau menurut saya seperti ini sama dengan Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu semua sudah tahu apa yang akan dilakukan. Cuma kita meluruskan kembali. Jangan sampai ketika siswa seperti itu kita membiarkannya. Kita membiarkan siswa itu berada di jalan yang sesat. Kenapa? Karena tugas guru itu adalah menuntun. Dan kita sebagai guru selain mengajar tadi, dari 5 kebutuhan dasar, hanya 1 yang fisiologis, yang selebihnya itu adalah psikologis. Artinya kita bisa memposisikan diri kita sebagai psikiater untuk siswa kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu guru, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa saja melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam kasus Fajar itu tadi kita tidak bisa membiarkannya. Kita harus mengklarifikasi, memanggil
supaya Fajar tidak melanggar aturan yang ada. Kemudian ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu disebabkan karena mereka bisa saja gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gleason menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada di dalam diri kita. Ya, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat dimulai dengan mencari solusi yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, sekarang bisakah saya meminta Bapak Ibu untuk berpasangan? Cari pasangan? Ya, cari pasangan berdua, dua-duaan. Sama jenis? Sama jenis boleh? Sama jenis atau lawan jenis? Boleh. Saya meminta dari pasangan ini satu untuk bisa mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan. Ya, kepalkan. Anggap di kepalan tangan kita ini ada sesuatu berharga yang harus kita lindungi. Ya. Sementara teman yang satunya coba berusaha untuk membuka kepalan dari tangan teman di sampingnya. Ya. Tidak berarti ibu asik. Silakan. Satu mengepalkan tangan, satu untuk berusaha membuka kepalan tangan dari teman yang lainnya. Ayo semangat Bapak Wahid. Oli, luar biasa berat sekali Oli. Ada? Sudah? Ulang. Ada Ibu Tika. Ibu Tika bisa menyampaikan kenapa alasan untuk membuka tangan? Karena kepalan yang saya buat itu tidak terlalu kuat. Karena tidak terlalu kuat, tapi tidak sakit Ibu Tika. Tidak sakit. Kalau untuk kepala Haji tidak terbuka kan kepala tangannya? Saya Pak Oni? Terbuka. Terbuka yang terakhir. Kenapa Pak Oni? alasannya teman saya ini mungkin berusaha merebut apa yang ada di dalam genggaman tangan saya. Dan Dia memaksakan kehendaknya untuk tetap membuka. Iya, dia memaksa Pak Oni untuk membukanya. Nah seperti itu kita ke siswa Pak Guru. Ya, itu siswa ketika kita memaksakan sesuatu untuk mengikuti aturan, bisa saja dia mengikuti dan bisa saja dia tidak mengikuti. Adapun dia mengikuti itu tidak akan bertahan lama. Nah yang perlu kita luruskan di sini bagaimana memunculkan yang namanya motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah ternyata menurut teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Yang pertama itu dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan tadi ketika kita pegang kepala tangan ini tidak kuat, mari buka ya, saya ikut saja untuk kenyamanan supaya tidak sakit tangannya. Berikut bisa saja untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika melakukan sesuatu di dalam hati kita, bisa saja kita memiliki motivasi itu. Kita ingin dihargai, kita ingin diakui oleh orang lain. Oh iya, bagus. Itu yang harus kita buat untuk siswa kita, meskipun itu tidak bertahan dalam jangka panjangnya. Itu yang namanya faktor eksternal, faktor di luar. Dari kegiatan tadi yang satu membuka tangan, nah itu adalah eksternal. Kita tidak bisa mengontrol murid. Berikut yang terakhir itu adalah motivasi intrinsik. Ini yang harus dimunculkan ke siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ketika motivasi ini muncul, maka siswa akan sendirinya sukarela melakukan budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Tugas besar kita adalah bagaimana memunculkan motivasi intrinsik ini. Karena kalau untuk motivasi eksternal tadi, ekstrinsik, dia tidak akan bertahan lama. Seperti Bapak Ibu berusaha untuk menggenggam apa yang ada di tangan. Siswa PAUD ketika melanggar, dia tetap akan meyakini apa yang dia yakini sebelumnya. Nah, selain itu posisi kontrol guru. Sebelum ini saya perhatikan kayak slow melon. Boleh kita speaking dulu.
Ya. Ya? Break. Iya, silakan Bapak Ibu guru untuk bisa berdiri. Es break ini, bukan break. Kita es breaking dulu Mau bersedekah, es supaya break. lebih semangat. Ini rekreasi. Goyang. Es breaking kong makan no. Ini memang sengaja sebelum kita belajar terkait 5 posisi kontrol guru itu sendiri ya. Nah, Bapak Ibu guru, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita tahu, yaitu yang pertama bahwa guru itu sifatnya menghukum. Ya, nanti ada video yang saya akan tampilkan, kita masuk di posisi mana kira-kira. Berikut itu adalah yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah posisi teman. Jadi mungkin dengan bahasa yang halus, ayo dong, tolong bantu ibu. Itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kita hanya menanyakan, oh kamu melanggar, kamu sudah tahu konsekuensi. Jadi kamu harus apa? Nah, itu seperti itu. Nah, yang kita harapkan yang muncul dalam diri Bapak Ibu itu adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Bagus kan Bapak Ibu kalimat manajer? Keren kan? Iya, dari kelima posisi kontrol guru kita harus bisa menduduki peringkat teratas, yaitu sebagai manajer. Nah, saya akan tampilkan supaya Bapak Ibu bisa membedakan yang bagaimana itu 5 posisi kontrol guru. Kita menyaksikan video. Nih, sama refleksi ya, tanpa harus. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ya, siapa yang seperti ini? Malah sekali ya kamu jadi anak. Dasar kelas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Hukuman ini tadi ada hubungan yang tadi. Kamu lawan ibu.
Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Hukuman ini Ini posisi yang kedua Bapak Ibu. bukan konsekuensi ini. Ini terkait 5 posisi kontrol dulu yang tadi. Naren, Nare. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Terlambat ya? Terlambat. Ya, Adit ini. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang keempat ini ya Bapak Ibu. Selamat. Naren! Dia terlambat ini. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia
bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu tadi adalah cuplikan video terkait perbedaan dari 5 posisi kontrol guru itu sendiri. Melalui video tadi kita bisa merefleksi diri kita. Kira-kira kita ada di posisi yang mana ya? Yang pertama, kalau tipe guru yang ada di posisi pertama dan pemantau. Nah, dari sini tugas saya dan memahami posisi kontrol saya, sehingga dengan posisi kontrol ini kita kemudian bisa membuat siswa itu menyadari kesalahannya dan mencari solusi terkait dari permasalahannya tadi. Kontrol ini ada yang bisa memberikan tanggapan atau pernyataan bagaimana ketika dikaitkan dengan posisi kita pada hari ini. Tergantung mood. Jadi Pak Guru tergantung mood. Ada yang lain? Pak Guru bisa memposisikan diri kelima-limanya, tapi tergantung mood. Ada yang bisa memberikan tanggapan lain? Menurut Bapak Ibu dari video yang ditonton tadi, apa kira-kira yang kita bisa ambil hikmahnya? Iya, Ibu Marni, silakan. Terima kasih Bu Amida. Dari video yang telah ditampilkan, di sini ada 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Dari contoh yang sudah ditampilkan, yang paling menarik adalah di bagian manajer. Dan itu sudah terlihat bahwa si guru dari video tersebut, si guru tidak langsung menjudge atau tidak langsung memberi hukuman kepada siswa yang terlambat tersebut, tetapi mengidentifikasi terlebih dahulu masalah, kemudian membuat siswa untuk mencari solusi terhadap diri atau masalah yang terjadi pada siswa tersebut. Iya, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Marni. Yang semangat dong. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Marni. Iya, Bapak Ibu guru, dari 5 posisi kontrol itu yang diharapkan dari pertemuan ini adalah kita menyadari bagaimana kemudian kita bisa berada pada posisi manajer. Kita tidak bisa langsung menjudge siswa, langsung menghukum tanpa mengetahui atau mengklarifikasi terkait kesalahan siswa. Tugas kita bukan untuk menghukum, tetapi kemudian mengarahkan siswa supaya dia tahu tanggung jawab dan akan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Tadi ada dikatakan keyakinan mana yang kira-kira dilanggar. Naren bisa menjawab tanpa takut-takut kepada gurunya. Setuju Bapak Ibu? Apakah kita bisa berubah menjadi posisi manajer setelah pertemuan hari ini? Setuju. Setuju. Nanti kita actionnya di lapangan ya. Iya, ini tadi sudah. Nah, kita masuk di keyakinan kelas.
Sebelum masuk di keyakinan kelas, mungkin yang selama ini Bapak Ibu tahu itu adalah peraturan kelas, ya. Mengapa kemudian kita hari ini berbicara mengenai keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu, apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apakah sama antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Tidak. Tidak. Tidaknya bisa dijelaskan Ibu Yulin? Kalau peraturan kelas itu satu pihak yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama antara guru misalnya dengan siswa yang ada dalam kelas. Iya, bagus sekali Ibu Yulin ya. Terima kasih atas penjawabannya. Ini betul ya, keyakinan kelas itu sebuah nilai kebajikan yang telah disepakati. Artinya ini diketahui oleh guru dan siswa dan disusun bersama-sama. Tetapi kalau peraturan itu terindikasi disusun oleh satu orang saja. Nah, apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya itu akan ditaati bersama. Hari ini kita akan coba bagaimana cara menyusun keyakinan kelas untuk dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Bisa Bapak Ibu? Iya, anggap saja kita berada di kelas. Saya akan membagikan signal, kemudian Bapak Ibu tuliskan saja satu kira-kira apa yang keyakinan apa yang harus kita lakukan di dalam kelas ini. Keyakinan kelas, kira-kira apa yang harus kita lakukan di kelas kita untuk menjadi keyakinan yang memunculkan nilai-nilai kebajikan siswa kita itu sendiri. Silakan ditulis saja satu, kemudian ditempelkan di papan yang ada di depan. Ya, misalkan tidak boleh membuang sampah, ya kan? Tidak boleh ada kata tidak. Iya, nanti kita coba refleksi. Jangan pakai jangan. Tidak boleh tidak. Luar biasa ini dia harus pakai ini baju itu terus. Kru. Keyakinan yang kita buat itu harus mencerminkan dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian keyakinan ini Bapak Ibu bisa akan menjadi budaya positif untuk sekolah kita. Kalau keyakinan kelas ini merasa positif. Cara dipikaki. Tidak boleh apa? Kalau tidak boleh itu negatif. Tidak boleh ada Iya, dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada 5 hal yang harus diperhatikan. Disiplin waktu. Tidak boleh terlambat. Tapi harus komit juga dengan apa yang ini. Mana mau tempel sama ibu dan biju pagio. Mungkin bisa ditempelkan apa? Double tip, pilih. Bisa ada potensi jatuh, tidak ini. Ada double tip. Kalau tidak tertempel mungkin dengan double tip bisa. Beri bisa kita ada saya ada. Yang 14.
Kecil saja. Ada yang apa sama? Potong gue itu kok nggak harus kayak Gue so habis jatuh. Nyerap mutan tempe. Atau bisa dikumpul ke saya saja supaya ini saya baca saja yang Bapak Ibu. Sudah. Tuh bagaimana indah video? Oke, tidak apa-apa, nanti saya bacakan saja di depan. Ini adalah tahapan atau langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Nah, dari yang Bapak Ibu tulis di sini ada disiplin waktu, tidak boleh terlambat masuk kelas tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, tepat waktu, datang lebih awal, masuk kelas tepat waktu. Ini bisa jadi satu nilai yang sama ya. Masuk kelas tepat waktu, datang lebih awal, disiplin waktu. Itu kita bisa golongkan menjadi satu kategori. Menurut Bapak Ibu nilai kebajikan apa yang ada di situ? Disiplin ya, nilai disiplin. Kemudian tidak boleh makan saat proses pembelajaran berlangsung. Ini tidak boleh terlambat sama, tidak boleh terlambat juga sama. Kehadiran penuh dalam kelas itu sama ya, terkait disiplin waktu. Ada dua catatan yang berbeda di sini, itu adalah tidak boleh makan saat pembelajaran. Nah, dalam menyusun keyakinan kelas kita perhatikan poin ketiga, kita mengubah peraturan yang disepakati ke dalam kalimat positif. Jadi mungkin dari tidak boleh makan saat proses pembelajaran, kita bisa berubah menjadi makan pada jam istirahat, ya. Dari peraturan ini nilai kebajikan apa yang kita tampilkan kira-kira? Makan Saling menghargai. Saling menghargai, ya betul sekali Pak Jola. Yang kita inginkan itu adalah munculnya nilai kebajikan saling menghargai dari siswa kita itu sendiri. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Apakah ini sudah masuk kalimat positif? Ya, Masuk ya, karena tidak jangan membuang sampah, itu yang negatif. Ini kan buanglah sampah pada tempatnya. Ini sudah pas kalimatnya. Nilai kebajikan apa yang kita inginkan dari satu kalimat ini? Buanglah sampah pada tempatnya, kira-kira apa yang diinginkan kita? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Jadi nilai kebajikan terkait kebersihan yang kita inginkan. Nah, begitulah caranya kita dalam menyusun keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kita harus meminta dari siswa, jangan kita sendiri yang menentukan. Jagalah kebersihan, jagalah disiplin tanpa sepengetahuan siswa. Jadi ada 5 tahapan di sini. Yang pertama menulis dulu peraturan yang diinginkan. Kalau tidak menulis berarti kita boleh menanyakan langsung. Berikut mengulas peraturan yang telah ditulis. Kita kelompokkan dalam hal ini. Mengubah peraturan, kemudian memilah nilai keyakinan yang dituju, dan yang terakhir adalah menyepakati keyakinan kelas. Dan jangan lupa Bapak Ibu keyakinan kelasnya untuk ditempelkan di kelas masing-masing. Apakah Bapak Ibu sudah memahami atau masih ada pertanyaan yang mengganjal terkait cara pembentukan keyakinan kelas? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup kita bisa lanjut di yang terakhir, itu adalah segitiga restitusi. Nah, yang kita ingatkan tadi kan ada 3. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sifatnya negatif, konsekuensi netral, dan restitusi itu adalah positif. Ternyata kita bisa menerapkan restitusi melalui tahapan, yaitu langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi. Apa-apa yang langkah-langkahnya, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Seperti yang ada di posisi manajer tadi. Ibu guru bertanya kepada Naren, kenapa kamu terlambat hari ini Naren? Ya kan? Itu merupakan cara guru dalam menstabilkan identitas siswa. Jangan sampai ibu bapak guru melihat siswa terlambat, kamu terlambat, jangan jongkok. Itu yang tidak diharapkan. Berikut yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita jangan ngejudge, kita tanyakan ke siswa, kira-kira menurut kamu ada tidak peraturan yang dilanggar? Maka dengan bahasa seperti itu siswa akan menyadari sendiri kesalahannya tanpa perlu kita memberitahu secara langsung. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kalau siswa sudah tahu peraturan, maka dia akan tahu nilai apa yang dia sudah langgar dan perlu dia perbaiki. Nah, untuk segitiga restitusi ini Bapak Ibu mungkin sudah ada yang melakukan di kenyataan, tapi mungkin tidak menyadari bahwa itu merupakan langkah-langkah dalam tahapan restitusi. Jadi tidak menentu apakah harus 3 tahapan, boleh terbalik Bapak Ibu, tidak berurutan. Karena dia segitiga, kita tidak tahu awalnya dari mana, akhirnya kemana. Jadi bisa saja terbalik atau tidak berurutan. Kemudian tidak lengkap juga bisa. Bisa saja Bapak Ibu cuma memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa terlambat? Bisa jelaskan alasannya. Kemudian apa yang kira-kira kau bisa buat untuk memperbaiki kesalahan? Jadi tidak harus mengikuti 3 tahapan ini. Tapi alangkah baiknya ketika Bapak Ibu guru bisa memenuhi 3 tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Iya, berdasarkan prinsip bahwa untuk menstabilkan identitas ini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada contoh kata-kata yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengatakan, kenapa kamu terlambat? Ibu, saya bangun karena main game. Oh iya, berbuat salah itu wajar, tetapi nah itu kan kita bisa menyisipkan nilai-nilai kebajikan di situ. Berikut, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Iya, memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu merupakan contoh-contoh kita dalam membuat menstabilkan identitas. Oke, kamu berhak kok punya perasaan begitu. Itu juga salah satu ciri-ciri dari menstabilkan identitas. Nah, berikut validasi tindakan yang salah. Itu adalah prinsip bahwa setiap perilaku itu adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Masih ingat kan ada berapa tadi kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Jadi bisa saja siswa itu melakukannya karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini kan, kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu. Ini ciri-ciri dalam validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah contoh-contohnya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita harus termotivasi secara intrinsik. Jadi apapun yang kita lakukan, bagaimana kemudian kita bisa memunculkan motivasi yang ada pada diri siswa itu sendiri tanpa perlu kita memaksakan. Apa keyakinan kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ini contoh ini jelas sekali pada saat kita menonton video 5 posisi kontrol yang ada pada posisi manajer. Nah, ini ada kasus. Ya, saya baca saja Bapak-Ibu kalau mungkin tidak bisa dilihat dari situ. Nabil Kaunang hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Edi memperhatikan sepatu Nabil Kaunang yang berwarna coklat. Nabil Kaunang berusaha menjelaskan
Nabil Kaunang menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali karena rumahnya jauh, maka Pak Edi tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Pak Edi mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nabil Kaunang meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Edi agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Edi tetap tidak mau telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja hari ini di sekolah. Sekarang copot sepatumu, silakan belajar tanpa menggunakan sepatu. Nabil Kaunang pun berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Edi. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri tanpa alas sepatu di kelas. Jadi ketika kita membaca kasus ini, Bapak Ibu, mungkin kita bisa merefleksi, ini sering terjadi di kita ya. Hari-hari kita dapati siswa yang seperti ini. Maka dalam kasus tersebut ada yang bisa menjelaskan kira-kira jika kita menginginkan diri kita sebagai posisi manajer, bagaimana cara kita mengatasi kasus yang ada tersebut? Ya, apa yang akan dikatakan? Kira-kira kalau jadi Pak Edi, apa yang akan dikatakan ketika dia berada pada posisi manajer? Adakah yang bisa Ibu Marni? Terima kasih. Dari kasus di atas itu kalau sebagai untuk mengambil posisi seorang manajer, yang jelas yang pertama tadi yang melakukan restitusi, pertama menstabilkan identitas. Sekali mau cerita. Menanyakan terlebih dahulu terkait Nabil Kaunang, kenapa dia terlambat, kenapa kemudian menanyakan dulu apa DP kesalahan. Nah, kemudian Nabil Kaunang pasti itu ada DP kesalahan, menggunakan sepatu putih, kemudian terlambat. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan kepada Nabil Kaunang. Iya, koordinasi keyakinan Validasi yang salah. Ya. Ketika Nabil Kaunang sudah jelas bahwa yang saya yakini misalnya terkait apa itu disiplin waktu, kemudian aturan-aturan yang ada di sekolah itu ditaati. Setelah itu kita kembalikan mempertanyakan kembali kepada Kaunang. Setelah mengetahui keyakinan tersebut, kita memberikan penguatan. Misalnya, memang kalau kesalahan betul yang dikatakan Ibu Hamidah, membuat salah itu wajar, tetapi jangan juga membuat terus-menerus. Salah itu wajar. Nah, untuk memperbaiki itu semua, kira-kira bagaimana? Nabil kedepannya mau bagaimana? Seperti apa? Nah, mungkin jawabannya ya, ini berandai-andai. Jawabannya, insya Allah minggu depan, kalau misalnya sepatunya basah atau robek, insya Allah dia akan mencoba atau berusaha untuk menjahit misalnya, dan minggu depan nanti akan mengganti sepatu. Tidur. Iya, bagus sekali ya Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan untuk yang terkaitan untuk Ibu Marni. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi karena sudah diwakili semua oleh Ibu Marni. Ibu Marni dan teman-teman sudah tahu bagaimana cara memposisikan diri sebagai manajer dengan melaksanakan tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Nah, karena saya rasa sudah memahami, jadi terima kasih banyak Bapak Ibu Guru atas kesempatannya bisa hadir bersama saya dalam diseminasi pemahaman terkait disiplin positif. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini kita bisa terapkan ke siswa-siswa kita. Demikian Bapak Ibu Guru, terutama
sekolah, terima kasih banyak atas motivasi dan dukungan. Dan teman-teman yang ada di sini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi. Siap, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Sudah. Oh, lagi, oke, guru penggerak. 1, 2, 3. Sudah. 1, 2, 3.